Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bernando dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 236400101 yang saat ini mempresentasikan tugas besar rekayasa lalu lintas yang berjudul Analisis Kinerja Lalu Lintas Jalan TP Simatupang, Jakarta Selatan. Studi kasus menggunakan metode PKJI atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Yang pertama terkait latar belakang. Transportasi berperan penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Yang kedua, peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan, penurunan kecepatan, dan meningkatnya waktu tempuh. Yang ketiga, ruas jalan Tibes Simatupang, Jakarta Selatan merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan berbagai kawasan strategis serta akses menuju jalan tol, jor, hingga memiliki volume lalu lintas yang sangat tinggi. Tingginya aktivitas kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, dan apartemen menyebabkan bangkitan serta tarikan perjalanan yang tinggi, terutama pada jam sibuk. Yang terakhir, oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja lalu lintas menggunakan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia atau PKJI untuk mengevaluasi volume lalu lintas, kapasitas jalan, derajat kejenuhan, dan tingkat pelayanan jalan atau level of service sebagai dasar penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja ruas jalan. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana karakteristik arus lalu lintas pada ruas jalan TP Simatupang, Jakarta Selatan. Yang kedua, berapa volume lalu lintas, kapasitas jalan, dan nilai derajat kejenuhan berdasarkan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana tingkat pelayanan jalan atau level of service pada ruas jalan Tibet Simatupang. Yang keempat, faktor-faktor apa yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan Tibet Simatupang. Yang terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas pada ruas jalan Tibet Simatupang. Tujuan perintahan sendiri, yang pertama, menganalisis karakteristik lalu lintas pada ruas jalan Tibet Simatupang, Jakarta Selatan. Yang kedua, menghitung volume lalu lintas, kapasitas jalan, dan derajat kejenuhan menggunakan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkat pelayanan jalan atau level of service berdasarkan hasil analisis. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya ambil berada di Jalan Tebet Simatupang, Jakarta Selatan, seperti pada tab yang tertera di dalam gambar. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Ruas Jalan Tebet Simatupang, Jakarta Selatan, segmen Cilandak Transfer atau CITOS, sampai dengan Simpang Fatmawati. Data primer yang saya ambil, yang pertama, volume kendaraan MC atau motorcycle atau sepeda motor, kemudian LV atau kendaraan ringan, kemudian HV atau kendaraan berat, kemudian kondisi geometrik jalan, yang selanjutnya hambatan di samping, kemudian jumlah lajur dan lebar jalan. Data sekunder yang pertama dari PKJI atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, kemudian data BPS atau Badan Pusat Statistik, kemudian jurnal ilmiah dan literatur teknik lalu lintas. Metode pengumpulan data yang pertama saya lakukan adalah observasi lapangan. Yang kedua, survei volume lalu lintas atau traffic counting. Selanjutnya, dokumentasi lokasi penelitian. Metode analisis. Analisis dilakukan menggunakan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia atau PKJI melalui tahapan. Yang pertama, menghitung volume lalu lintas satuan mobil penumpang per jam. Kemudian yang kedua, menghitung kapasitas jalan. Yang ketiga, menghitung derajat kejenuhan. Yang keempat, menentukan tingkat pelayanan jalan. Yang kelima, menyusun rekomendasi penanganan kemacetan. Hasil penelitian. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian.
Yang kedua, penelitian dilakukan pada ruas jalan Tibet Simatupang, Jakarta Selatan, tepatnya di segmen Cilandak Town Square atau Citos, sehingga sampai dengan Simpang Fatmawati. Ruas jalan ini merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur, Depok, Tangerang Selatan, serta akses menuju Jalan Tol Jor. Aktivitas perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan kawasan komersial menyebabkan volume lalu lintas yang sangat tinggi, terutama pada jam sibuk. Kemudian, hasil analisis PKJI atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia, konversi ke SMP atau satuan mobil penumpang per jam. Kemudian volume jam puncak itu berada di 2.873,5 satuan mobil penumpang per jam. Kapasitas jalan, kapasitas aktif itu berada di 4.603,5 satuan mobil penumpang per jam. Untuk derajat kejenuhan sendiri ada di 0,62. Untuk level of service itu masuk dalam kriteria level of service B hingga C atau harus stabil. Interpretasi berdasarkan data simulasi kondisi lalu lintas masih tergolong stabil. Namun, pada kondisi aktual, saat volume kendaraan meningkat atau hambatan samping bertambah, tingkat pelayanan jalan dapat menurun hingga level of service E hingga F. Kemudian faktor kemacetan, tingginya volume kendaraan pada jam puncak, aktivitas keluar masuk kawasan perkantoran, akses menuju jalan tol Jor, persimpangan bersinyal, hambatan samping di tepi jalan, dominasi penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian prediksi dan rekomendasi. Prediksi 5 tahun ke depan, volume kendaraan meningkat kurang lebih 28%. Level of service diperkirakan turun menjadi D hingga E. Untuk 10 tahun ke depan, volume meningkat lebih dari 60%. Kondisi diperkirakan mencapai level of service E hingga F jika tidak ada penanganan. Rekomendasi, optimalisasi waktu sinyal lalu lintas, kemudian penataan akses keluar masuk kawasan komersial, peningkatan pelayanan angkutan umum, penerapan intelijen transportation system atau ITS, kemudian pelebaran jalan atau pembangunan jalan layang pada titik yang dirasa padat. Analisis statistik sendiri, statistik volume lalu lintas, parameter hasil, jumlah data pengamatan 6 periode, volume kendaraan maksimum 5.350 kendaraan per jam. Kemudian volume kendaraan minimum di angka 3.310 kendaraan per jam. Untuk rata-rata volume kendaraan sendiri di angka 4.363 kendaraan per jam. Statistik kinerja jalan, parameter nilai volume lalu lintas didapat 2.873,5 satuan mobil penumpang per jam. Kapasitas jalan di angka 4.603,5 satuan mobil penumpang per jam. Untuk derajat kejenuhan di angka 0,62. Level of service sendiri di angka di kriteria B hingga C. Kesimpulan statistiknya sendiri. Analitik statistik deskriptif menunjukkan bahwa volume kendaraan tertinggi terjadi pada jam pulang kerja, yaitu pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,62 dan level of service di B hingga C. Kondisi ruas jalan TP Simatupang pada data simulasi masih tergolong stabil. Namun, peningkatan volume kendaraan di masa mendatang berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas yang efektif. Bahasan yang pertama terkait kondisi lalu lintas. Hasil analisis menunjukkan bahwa ruas jalan TP Simatupang merupakan salah satu koridor utama di Jakarta Selatan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Volume kendaraan meningkat secara signifikan pada jam-jam sibuk pagi dan sore akibat tingginya aktivitas perkantoran, kawasan komersial,
rumah sakit, dan akses menuju jalan tol jor. Yang kedua, kinerja ruas jalan. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode pertemuan kapasitas jalan Indonesia, diperoleh yang pertama kapasitas jalan itu di angka 4.603,5 satuan mobil penumpang per jam. Kemudian volume lalu lintas di angka 2.873,5 satuan mobil penumpang per jam. Kemudian di derajat kejenuhan di angka 0,62. Level of service di B hingga C. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi simulasi, ruas jalan masih mampu melayani arus lalu lintas dengan kondisi yang relatif stabil. Penerapan Intelligent Transportation System atau ITS. Kemudian penlebaran jalan atau pembangunan jalan layang pada titik dengan volume lalu lintas yang tinggi. Faktor-faktor penyebab kemacetan. Kemacetan di Jalan TP Simatupang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, tingginya volume kendaraan pada jam puncak, aktivitas keluar masuk gedung perkantoran dan kawasan komersial, akses menuju jalan tol jor, kemudian persimpangan bersinyal, hambatan samping seperti kendaraan berhenti dan aktivitas di tepi jalan. Itu juga menyebabkan faktor penyebab kemacetan. Kemudian yang terakhir, dominasi penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi. Yang keempat, prediksi kondisi di masa mendatang. Apabila pertumbuhan kendaraan terus meningkat sekitar 5% per tahun, diperkirakan dalam 5 tahun ke depan, derajat kejenuhan meningkat dan tingkat pelayanan jalan menurun menjadi level of service D, E. Dalam 10 tahun ke depan, kapasitas jalan diperkirakan tidak lagi mampu menampung arus lalu lintas, sehingga kondisi dapat mencapai level of service E, F, apabila tidak dilakukan peningkatan kapasitas maupun manajemen lalu lintas. Yang kelima, implikasi dan rekomendasi. Untuk menjaga kinerja ruas jalan TP Simatupang, diperlukan langkah-langkah seperti yang pertama, optimalisasi pengaturan waktu sinyal lalu lintas. Kedua, penataan akses keluar masuk kawasan komersial. Yang ketiga, peningkatan pelayanan angkutan umum. Keempat, penerapan Intelligent Transportation System atau ITS. Yang terakhir, pelebaran jalan atau pembangunan jalan layang pada titik dengan volume lalu lintas yang tinggi. Kesimpulan dari apa yang sudah kami survei, yang pertama, berdasarkan hasil analisis kinerja lalu lintas pada ruas jalan TP Simatupang, Jakarta Selatan, menggunakan metode pedoman kapasitas jalan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ruas jalan TP Simatupang merupakan jalan arteri primer dengan tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga mengalami peningkatan volume kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Berdasarkan data simulasi, volume kendaraan tertinggi terjadi pada pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 5.350 kendaraan per jam dengan dominasi sepeda motor dan kendaraan ringan. Kemudian hasil analisis menunjukkan kapasitas jalan sebesar 4.603,5 satuan mobil per satuan mobil penumpang per jam, derajat kejenuhan sebesar 0,62 dan level of service di B hingga C, sehingga kondisi lalu lintas pada simulasi masih tergolong stabil. Faktor utama penyebab kemacetan meliputi tingginya volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kawasan komersial, akses menuju jalan tol jor, persimpangan bersinyal, serta hambatan samping. Apabila pertumbuhan kendaraan terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan kapasitas jalan maupun manajemen lalu lintas yang efektif, maka kualitas perjalanan diperkirakan akan menurun pada masa mendatang. Saran dari kami, berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, melakukan survei lalu lintas secara berkala dengan menggunakan data lapangan yang lebih aktual. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pengaturan waktu sinyal lalu lintas pada persimpangan di sekitar jalan TP Simatupang. Yang ketiga, menata akses keluar masuk kawasan perkantoran
dan pusat komersial agar tidak mengganggu arus jalan. Yang keempat, mengurangi hambatan samping melalui penertiban parkir liar dan kendaraan yang berhenti di badan jalan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan angkutan umum sebagai alternatif penggunaan kendaraan pribadi. Yang keenam, mengembangkan Intelligent Transportation System atau ITS, serta mempertimbangkan pelebaran jalan atau pembangunan jalan layang pada titik-titik dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data survei lapangan yang lebih lengkap agar hasil analisis lebih akurat dan representatif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yohanes Bernardo dengan NPM 236400101 dan dosen pengampu Ibu Agustina Wardani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.